Halo teman-teman, di video kali ini aku akan ngebahas materi tentang yang ini. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu kita ngebahas tentang sejarah, tokoh-tokoh, dan perkembangan ilmu perbandingan pendidikan. Sejarah yaitu ilmu perbandingan pendidikan mulai berkembang sejak abad ke-18 ketika para cendekiawan seperti Rousseau dan Montesquieu tertarik membandingkan sistem pendidikan antar negara untuk memahami pengaruh budaya, nilai, dan institusi pada pendidikan. Pada abad ke-19, perkembangan ilmu ini makin pesat seiring kolonialisasi bangsa Eropa yang mendorong penjelajahan dan perbandingan sistem pendidikan di berbagai wilayah. Sedangkan pada abad ke-20, ilmu ini diakui sebagai bidang studi penting dengan berdirinya lembaga internasional seperti IEA dan pada 1991 dan lembaga lainnya seperti UNESCO dan Comparative Education Society in Europe. Nah, kita lanjut yang kedua yaitu ke tokoh-tokoh pentingnya. Nah, di sini ada 3 nih tokoh-tokoh pentingnya. Yang pertama yaitu Marc Antoine Julian dari Prancis. Dianggap sebagai perintis ilmu perbandingan pendidikan secara ilmiah dengan karyanya pada tahun 1816 sampai 1817 yang mengumpulkan data sistem pendidikan beberapa negara Eropa secara sistematik. Yang kedua ada Pierre de Bois. Nah, tokoh awal yang mengusulkan pendidikan internasional dan perdamaian melalui pendidikan pada abad ke-13 meskipun gagasannya belum direalisasikan. Tokoh lainnya seperti Johann Christcom dari New York, Sergius Hessen dari Rusia, E.A.L. Kandel dari Amerika Serikat, dan Nicholas Hans dari Inggris juga berkontribusi dalam pengembangan studi ini. Nah, sedangkan perkembangan perbandingan pendidikannya itu melalui beberapa tahap, yaitu deskriptif atau mengumpulkan data, historis, mempelajari perkembangan kultural, mengaitkan dengan budaya, dan problematis, menyelesaikan masalah perbandingan. Nah, metode penelitian ini semakin sistematis dengan penggunaan dokumentasi, wawancara, dan kuesioner. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu perbedaan mendasar sistem pendidikan negara berkembang dan negara maju. Aspek yang pertama yaitu pemerataan akses. Di negara berkembang masih terbatas terutama di daerah terpencil dan kelompok miskin, ketimpangan akses pendidikan yang cukup tinggi. Sedangkan di negara maju, akses pendidikan relatif merata dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai di seluruh wilayah. Aspek yang kedua yaitu kualitas tenaga pengajar. Di negara berkembang, kualitas guru bervariasi, sering kekurangan pelatihan dan sumber daya. Guru belum sepenuhnya profesional. Sedangkan di negara maju, guru memiliki pelatihan profesional yang baik, standar sertifikasi yang baik, dan dukungan perkembangan karir. Aspek ketiga yaitu pendekatan pembelajaran. Nah, di negara berkembang cenderung konvensional dan berorientasi pada hafalan dan pengajaran satu arah atau kurang inovasi dan teknologi. Sedangkan di negara maju, pendekatan lebih inovatif, interaktif, menggunakan teknologi digital dan menekankan pada pengembangan keterampilan kritis dan kreatif. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Nah, di materi yang ketiga ini, kita akan ngebahas tentang perbandingan sistem pendidikan negara maju seperti Finlandia dengan Indonesia. Nah, kita di sini memakai 3 aspek. Aspek pertama yaitu peran guru. Nah, di Finlandia, guru ini dihormati berperan sebagai fasilitator pembelajaran, memiliki otonomi tinggi dan metode dan kurikulum. Sedangkan di Indonesia, guru masih cenderung sebagai pengajar tradisional, berorientasi pada penyampaian materi dan pengawasan ketat. Aspek yang kedua yaitu metode pembelajaran. Nah, di Finlandia, metode pembelajaran aktif, kolaboratif, berpusat pada siswa dan menggunakan teknologi secara optimal. Itu metode yang digunakan di negara Finlandia. Sedangkan di negara Indonesia, menggunakan metode pembelajaran yang masih dominan ceramah, kurang interaktif, dan penggunaan teknologi belum maksimal. Dan di aspek yang ketiga yaitu penilaian hasil belajar. Nah,
di Finlandia menggunakan penilaian beragam, menekankan pada penilaian formatif, portofolio, dan evaluasi keterampilan, bukan hanya ujian tertulis. Sedangkan di Indonesia masih dominan ujian tertulis dan bersifat sumatif, kurang menilai keterampilan dan kompetensi secara menyeluruh. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan negara Finlandia dengan Indonesia ini? Nah, di negara Finlandia ini memiliki kelebihan dalam kualitas guru, metode pembelajaran yang adaptif, dan penilaian yang holistik. Namun, sistem ini membutuhkan sumber daya tinggi dan pelatihan intensif. Sedangkan di Indonesia memiliki tantangan dalam pemerataan kualitas guru dan metode pembelajaran yang masih tradisional, serta penilaian yang kurang komprehensif. Nah, rekomendasi nih buat Indonesia. Yang pertama, meningkatkan pelatihan dan profesionalisasi guru agar lebih berperan sebagai fasilitator. Yang kedua yaitu mengadopsi metode pembelajaran aktif dan teknologi digital secara lebih luas. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan sistem penilaian yang lebih formatif dan beragam untuk mengukur keterampilan dan kompetensi secara menyeluruh. Nah, kita masuk ke materi terakhir, yaitu pengertian, dampak, dan persiapan pendidikan Indonesia di era 5.0. Nah, di era 5.0 adalah era di mana teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, robotik, dan big data terintegrasi secara harmonis dengan manusia, menekankan kolaborasi manusia dan mesin untuk menciptakan nilai tambah dan kemajuan sosial yang berkelanjutan. Ada dampak positif dan negatif pada pendidikan era 5.0 di Indonesia ini. Nah, yang pertama kita masuk ke dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positifnya yang pertama yaitu meningkatkan akses pendidikan melalui teknologi digital dan pembelajaran daring. Yang kedua, memungkinkan personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Dan yang terakhir yaitu mempercepat inovasi dan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, pemecahan masalah, dan literasi digital. Nah, sedangkan dampak negatifnya yang pertama yaitu ketimpangan akses teknologi dapat memperlebar kesenjangan pendidikan antar daerah maju dan tertinggal. Yang kedua yaitu ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi interaksi sosial dan kemampuan berpikir kritis jika tidak diimbangi dengan pendekatan yang tepat. Dan yang terakhir yaitu risiko keamanan data dan privasi dalam pembelajaran digital. Nah, selanjutnya yaitu persiapan pendidikan di Indonesia menghadapi era 5.0. Sini kita mengambil 4 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan infrastruktur teknologi pendidikan di seluruh wilayah, terutama daerah terpencil. Yang kedua, melatih guru dan tenaga pendidik agar mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran secara efektif. Yang ketiga, pengembangan kurikulum yang menekankan literasi digital, etika penggunaan teknologi, dan keterampilan abad ke-12. Dan yang terakhir, yaitu mendorong kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan sektor swasta dalam pengembangan ekosistem pendidikan digital. Oke, cukup sekian pembahasan materi kita kali ini. See you the next video. Bye-bye!